Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kalau orang itu disebut resiko tinggi untuk penyakit-penyakit kardiovaskuler, itu kalau lingkar perutnya, lingkar pinggang atau lingkar perutnya itu di atas 40 inci. Nah, sekarang masalahnya kenapa? Kenapa yang dipermasalahin di sini? Sebenarnya gini, kalau BMI itu tadi, BMI itu basal metabolic index ya, itu adalah ukuran lemak di seluruh badan kita berapa banyak sih, itu ukuran lemak di badan. Nah, sedangkan lingkar pinggang itu mengukur lemak yang ada di dalam perut nih, di dinding perut, sama lemak di depan usus. Kan pas ada usus, di depan itu lemak. Nah, itu usus di dalam ini, usus di perut, itu namanya usus lemak viscera. Viscera itu organ dalam perut. Nah, organ dalam perut itu kalau banyak lemaknya, itu resikonya penyakit. Dokter Jaya kan tahu ya, ibu-ibu sekarang hobinya apa. Terutama ibu-ibu gimana ya, yang setengah bekerja, dok, setengah lagi nganggur, gitu. Ya kan kerjaan rumah tangga kan kita nggak bisa bilang itu bukan pekerjaan ya, itu kan pekerjaan, tapi banyak juga setelah melakukan pekerjaan rumah tangga ataupun kerjaan kantor, dia punya banyak waktu. Biasanya ngapain, dok? Kalau itu pagi-pagi masak. Nah, itu kan kerjaan. Di luar daripada kerjaan, dia udah beres nih, dok, kerjaan. Nonton drakor. Enggak. Apa? Dracin. Sekarang drama Cina, dok, yang lagi populer. Karena apa? Makanya ibu-ibu sekarang tuh hati-hati kalau ngobrol sama satpam, sama supir. Soalnya nanti disangka lagi nyamar. CEO nyamar jadi supir. Nah, jadi saya perhatikan sekarang ini ya, terutama di perkotaan nih, dok. Kalau zaman dulu kan di kota maupun di pinggiran atau di perdesaan itu kan tarian zumba, senam segala macam. Sekarang tuh mereka tuh hobi dengan yang namanya line dance. Bukan lion ya, line Dance. garis. Ya, line dance. Ya, line dance itu line yang garis, dok. Kalau lion, nah beda. Line dance itu disebut juga singkatannya tuh LD. Tapi suatu ketika dasar emak-emak, dia tanya, lagi pesen-pesen atau lagi ngobrol sama teman-temannya, LD-nya berapa? Saya pikir LD-nya berapa? Jawabannya mencengangkan. LD-nya 100. Kaget nggak, dok? Kaget lah. Itu kayak balon masih. LD 100. Ternyata LD-nya bukan line dance, tapi lingkar dada. Enggak, karena saya kan kuper kalau soal kayak gitu tuh. Yang satu bilang LD-nya, dia bilang LD line dance, ternyata udah ganti. LD-nya 100, jadi LD 100. Line dance, lingkar dadanya 100. Nah, sekarang sebenarnya lingkar dada itu lebih banyak diukur pakai inch atau pakai senti, dok, sebenarnya. Atau sebenarnya apa sih beda? Kalau internasionalnya pakai inci. Pakai inci ya? Tapi masalahnya begini, ya orang mungkin masing-masingnya 1 inci itu berapa senti? 254 ya, dok ya? 2,54. Betul ya? Ya. Benar berarti. 2,54 senti. Satu kaki 12 inci. Kaki 30 bukan? Enggak, 12 inci. Iya. Jadi 12 kali 2,54, 30-an lah kira-kira, dok. 1 yard itu kira-kira berapa ya? 6, sekian kan? 6 kaki ya. Pokoknya jadinya hampir semeter ya, 94 cm. Nah, jadi internasional itu pakainya inci.
Tapi itu internasional, orang kebanyakan gitu. Tapi kalau pakai yang untuk orang-orang akademisi, pakainya senti, Frankie. Berarti ibu-ibu akademisi ya? Meter, kilogram. Metrik ya? Ya, metrik itu jadi udah disamakan semua, tapi inci itu masih tetap. Misalnya kita pakai celana nomor sekian, 39, 40 gitu loh. Dan itu inci kan? Dokter dia lingkar. 39? Enggak, ngomongnya. Enggak, gini dok, hati-hati dok. Dokter dia ngomong 39 atau 40 dok. Apa? Suatu ketika fans dokternya toto ngirimin celana 39 semua ke dokter Jaya. Ternyata nggak bisa dipakai. Jadi itu angkanya boleh berapapun lah. Tapi soal kalau ngomong jadi malu. Jadi kalau 39 diterima, tapi nggak dipakai, dijual lagi dok. Ya. Terus kalau 39 40 itu lingkar dada atau lingkar celana tadi dokter Jaya bilang ya. Iya. Nah, Lingkar pinggang ya. Lingkar perut. Terus kalau punya lingkar pinggang 39 40 itu kriteria apa tuh dok? Gemuk atau normal? Kita nggak bisa ngomong gitu karena dulu ya waktu di awal tuh kalau kita bilang ini orang kurus, normal atau gemuk, itu tergantung yang namanya BMI. Bobot massa indeks. Ya. Betul. Iya. Nah, indeks massa tubuh. Nah, itu indeks massa tubuh itu apa? Tinggi, yaitu berat badan kita dibagi tinggi badan dan dikuadratin. Tinggi badan dikuadratin. Tinggi badan dikuadrat. Tunggu, berat badan kita dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin. Itu jadi kilo per meter kuadrat. Itu ketemu angka ideal untuk status layak kita disebut gemuk, kurus, atau sedang. Nah, kriterianya apa? Kalau BMI-nya di bawah 18,5 itu kurus, underweight. Tunggu, saya kan tingginya 172 kira-kira dok ya? Tapi berat badan saya turun naik dok. Dia nggak banyak sih, 74, 75, 74, 75 doang. 70. Saya hitung sebentar dok. Pakai kalkulator. Sebentar, saya mau ambil contoh saya aja deh dok ya. 172-nya dalam senti nih dok. Dibagi dengan berat saya. Bukan berat, berat dibagi tinggi kuadrat dalam meter. Berat 172 dikuadrati. Bukan berat. Berat 70 berapa atau 60? Kayak 75 lah anggap dok ya. 75 dibagi 1, 75 dibagi 1, 1 koma ya dok ya? Ya, bukan 175 ya? 1,75 Oh, kuadrat. jadi meter ketemu MKG ya? Ya. Meter, kilogram sama apa ya? Kilogram per meter kuadrat. Ini kecil amat ininya ya. 75 dibagi dengan 100.72 bagi kuadrat. lagi 1,72 lagi. Iya. 25,35. Itu normal. Jadi kalau dia normal itu antara 1,8 sampai 25. Oke. Jadi saya termasuk orang yang normal dalam bobot, tidak gemuk, tidak kurus. Ya. Kalau di bawah 1,18,5 itu adalah kurus. Nah, ya si Andy barangkali nanti coba dihitung. Tapi kalau di atas 25-30 itu namanya overweight. Kalau Hendy nggak kurus dok. Nggak, makanya gini ya, kita nggak bisa bilang dia kurus atau gemuk dengan beratnya sekian. Wih, gemuk amat. Belum tentu. Kalau beratnya sekian, tapi kalau tinggi banget kan jadi Hendy kurus. sangat kurus dok. Nggak, tapi nanti coba dihitung. Nah, ntar Hendy. Jadi 18,5 sampai 25. Sampai 25 itu normal. 25 lebih dikit kayak tadi saya ada dok ya. Nah, di bawah 18,5 itu kurus, underweight. Yang normal weight itu adalah 18,5 sampai 25. Nah, 25 sampai 30 namanya overweight. Overweight. Belum obes tuh sampai 30. Di atas 30 baru obes. Obes itu artinya gemuk banget. Pakai banget, gemuk banget. Kalau itu gemuk, overweight. Nah, yang overweight itu, yang obes itu
yang gemuk banget itu masih dibagi 3 kategori lagi. Jadi sebentar dok, di bawah 18,5 kurus. Kurus. Minimumnya nggak mungkin 0 kan dok ya? Enggak. Di atas 10 kali ya mestinya ya, rata. Terus 18,5 sampai 25 kategori normal. Ideal nih dok ya. 18,5 sampai 25 sampai 30 overweight. Overweight. Di atas 30 Obes. obes. Bukan overweight lagi, Nah. obes. Gemuk banget pakai B-nya tuh. Obelix. Nah. Nah, itu sebenarnya yang obes itu dibagi lagi 3. 30 sampai 35, 35 sampai 35 sampai 30 sampai 35, 35 sampai 40, di atas 40. Di atas 40. Itu Nggak jadi ada limit atas tuh di atas 40. Ya enggak, udah gitu. 30, 35, 35, 40 di atas 40 udah. Oh. Nah, kalau di atas 40 itu udah ekstrim, ekstrim obes. Kalau ini sedang, ini ringan. 1, 2, 3 gitu. Ringan, sedang, sama Obes banget. over. Nah, Ekstrim. itu orang pakai kayak gituan. Paling kurang dengan membayangkan itu kita bisa membayangkan gitu. Tapi kemudian orang-orang nanya, sebenarnya kalau secara yang awamnya gitu ya, yang paling gampang adalah kalau misalnya tingginya 165, kira-kira beratnya yang normal berapa sih? Ini secara kasarnya ya. 165 kurang 110. Ini buat gampang kasar-kasaran aja dok ya. Kurang 110, jadi 55. Ya kira-kira 55. Ya nanti plus minus berapa? 10%. Ya plus minus 10% atau 5% begitu. Nah itu. Tapi kemudian orang bilang begini, masalahnya sebenarnya kenapa dipermasalahin itu soal gemuk? Karena itu menyangkut penyakit. Orang yang makin berat, makin besar BMI-nya, itu kemungkinan dia kena penyakit stroke, jantung, sama ginjal itu lebih gede daripada orang yang itunya lebih rendah. Jadi si ibu-ibu, mak-mak tadi nggak salah dok ya kalau dibilang makainya pakai senti ya. Ya. Tinggal kita convert ke pada meternya ya. Jadi kalau dia bilang lingkar perut atau lingkar apa, udah biasa pakai matriks dia ya. Ya. Nah sekarang begini, tapi kemudian orang melakukan penelitian. Penelitian sebenarnya apa sih cara yang paling gampang buat orang awam? Ini penyakit nih. Itu dokter itu punya penglihatan, Franky. Begitu lihat orang, ini calon pasien. Itu bukan dengan dia cari tinggi badan berat badan, enggak. Ternyata ada seorang dokter ya, dokter dari Joslin Diabetic Center di Amerika. Namanya Dokter Osama Hamdi. Osama. Orang Timur Tengah. Ya. Dia bilang ternyata dibandingkan dengan BMI, kalau kita ukur pinggangnya aja itu lebih menunjukkan resikonya. Jadi nggak usah capek-capek BMI, pokoknya dia punya lingkar pinggang. Ya. Pinggang apa perut nih dok? Dengan perut. Perut berarti di yang paling bawah pinggang nih dok. Jadi sebenarnya patokannya tuh di sini kan kita di kanan kiri itu hip, itu ada tulang kan. Pinggul lah, pinggul. Tulang dikasih garis, nah itu dari situ setinggi itu. Ada beberapa orang kalau yang perutnya gendut banget, kadang-kadang pusarnya udah ke bawah, Frank. Bisa di bawah pusar, tapi orang normal sih biasanya setinggi pusar. Tempat naruh celana lah ya. Ya, ya kan? Jadi pas di tulangnya ini loh, tulang panggul. Tulang panggulnya. Nah, jadi begini. Jadi ada patokan kasar nih buat kalau buat masyarakat yang kasarnya gimana sih? Kalau punya tinggi badan, dibagi 2. Ya saya jadi 87, 86. Itulah lingkar pinggang yang sebenarnya mestinya. Oke, 86 saya bagi nih dok sekarang. Saya balik lagi ke saya nih. Bentar. 86 dibagi dengan 2.54. Nomor celana saya dok. 34. Iya, cocok. Enggak. Jadi itu cara buat awam. Tapi kalau dokter ngomong kayak gitu kan, ya itu gampangan amat gitu loh. Nah akhirnya mereka cari nih kriterianya. Si bule-bule ini bikin kriteria, tapi kriteria sesuai dengan berat badannya, dan orang bule kan lebih gede dari kita. Kalau orang itu disebut resiko tinggi untuk penyakit-penyakit kardiovaskuler, itu kalau
lingkar perutnya, lingkar pinggang atau lingkar perutnya itu di atas 40 inci. Jadi pakai celana di atas nomor 40. Kalau perempuan 35. Di atas 35. Gede itu, Dok. Dan itu gede. Kalau 40 itu aja kira-kira 100,8 cm. Kalau yang di bawah itu kira-kira 88,9. Jadi, nah di Indonesia Departemen Kesehatan tuh udah cari-cari nih, orang Indonesia kan nggak setinggi itu. Patokannya jadi berubah, Franky. Ini untuk orang Asia nih ya. Termasuk Indonesia dari Depkes nih. Ngomong yang disebut orang lingkar pinggangnya lebih itu kalau di atas 90 laki-laki diturunin, Dok, dari 100 jadi 90. Kalau perempuan adalah 80. Jadi saya termasuk gemuk, Dok. Kan tadi pakainya 100. Oh, sorry, tadi nggak pakai itu ya. Tadi pakai tinggi badan bagi 2 ya. Iya. Ya kalau ini gini. Jadi itu lebih gampang. Tapi kalau dokter gini, liatin aja nih orang ini dipakai baju. Melendung nggak perutnya? Kalau melendung nggak lurus. Melendung. Atau kalau pakai baju di bagian perutnya ketat. Nah, itu ya, booster kelihatan gitu ya. Ya. Itu artinya itu calon pasien kalau buat dokter. Ini kan saya kan begini kan gara-gara COVID. Tadinya mah lurus perut saya, Dok. Sekarang itu harus olahraga beban, Franky. Beban hidup mesti ditambah, Franky. Iya. Itu kekurangan beban hidup itu. Beban hidupnya mesti enggak, jadi patokannya 90 dan 80. Nah, saya ingat pada waktu saya kuliah di Jepang, di sana tuh ada kebiasaan tuh di perusahaan tuh kalau di pegawai-pegawai yang cowok-cowok itu, kan kebanyakan cowok yang kerja ya. Itu kalau di atas 90 sama dia disuruh olahraga, Franky. Olahraga dibanyakin. Karena kenapa? Ongkos kesehatannya tuh jauh lebih tinggi kalau di atas 90. Kan ada asuransi. Enggak, asuransinya yang kagak mau. Dia bilang kalau dia udah di atas gitu nih penyakit macam-macam nanti, karena stroke kan resikonya panjang tuh dan banyak, ongkosnya gede. Jantung, ginjal. Daripada ongkos gitu ya mendingan berat badan yang dia kontrol sama dia. Berarti lingkar perut yang dikontrol. Berarti saya masih aman, Dok. Tadi kan 172 dibagi 2 kan 86 tuh. 86 ternyata kan dapatnya 34. Padahal dokter bilang kan 90 kan. Tapi kenapa perut ini maju tak gentar, Dok? Enggak, karena patokan Indonesia dong. Nah, 90, Dok. 90. Kan 90. Oh, itu ya so-so lah. Ya, jadi saya jangan sampai jadi calon pasien dokter ya. Ya, itu resikonya apa? Kalau di atas 90 dan di atas 80, laki-laki di atas 90, perempuan di atas 80. Resiko karena jantung, penyakit jantung lebih tinggi. Risiko stroke lebih tinggi. Resiko kencing manis lebih tinggi. Resiko kencing manis, darah tinggi, jantung, stroke. Nah, tinggi semua, Franky. Nah, sekarang masalahnya kenapa? Kenapa yang dipermasalahin di sini? Sebenarnya gini, kalau BMI itu tadi, BMI itu basal metabolic index ya. Itu adalah ukuran lemak di seluruh badan kita berapa banyak sih, itu ukuran lemak di badan. Nah, sedangkan lingkar pinggang itu mengukur lemak yang ada di dalam perut nih. Di dinding perut sama lemak di depan usus. Kan kalau ada usus, di depan itu lemak. Nah, itu usus di dalam ini, usus di perut. Itu namanya usus lemak viscera. Viscera itu organ dalam perut. Nah, organ dalam perut itu kalau banyak lemaknya, itu resikonya penyakit. Tapi kalau lemak yang di daerah lain, lemak di muka, di dagu, di lengan, itu dia nggak begitu pengaruh terhadap kesehatan. Jadi itulah sebabnya makanya kalau lingkar pinggang itu lebih sensitif menurut si Dr. Osama Hamdi itu untuk mengukur resiko jantung, stroke, dan darah tinggi. Gitu. Jadi lingkar di perut ini ya, Dok ya. Nah, sekarang yang ada hubungannya sama kesehatan. Nah, jadi makanya lebih gampang. Jadi kalau dokter bilang, ini calon. Tapi sekarang gini, Franky. Ini masyarakat kita nih. Perempuan muda ditanya, kamu mau laki-laki yang perutnya rata apa perutnya kembung? Nah, itu yang lebih ideal yang mana buat perempuan, Franky? Ini ya, dulu saya sering salah. Saya kan ada satu kawan baik saya,
sahabat saya, almarhum sekarang, Dok. Dia bilang, Frankie, kan perut saya kan rata. Dia kan perutnya lebih gede, buncit. Gua kan lebih menarik katanya dibanding lu katanya. Karena perut gua gede katanya. Saya nggak percaya. Tapi ternyata banyak akhirnya orang ngomong begitu. Dan itu. Kenapa? Itu benar gitu. Betul. Karena kenapa? Katanya biar ada buat Bukan. diusap-usap katanya, Dok. Itu kalau yang ke arah bodinya ya. Dia bilang kalau lu apa yang diusap-usap katanya. Nggak ada. Perut lu Tapi begitu. itu satu. Tapi begini Frankie, katanya nih ada orang yang iseng kali lakukan penelitian. Kalau yang perutnya buncit itu dompetnya lebih tebal Frankie daripada yang Iya sekali ya, Dok ya. Iya, jadi kalau perempuan disuruh milih yang mending yang ada buncit berarti dia udah mapan. Nah, tapi suruh nonton Dracin lagi, Dok. Dracin kan satpam supir kan badannya kan lempeng-lempeng. Enggak, masalahnya kalau di Cina lain lah. Makannya banyak disediain, yang dimakan cuma 2 potong doang. Mau liatin ya? Makannya sedikit lagi. Jadi kalau buat perempuan tuh mungkin yang gendut-gendut itu tanda kemapanan Frankie. Satu. Yang kedua, umurnya lebih pendek Frankie. Oh gitu ya. Lebih cepat dapat warisan. Jadi cewek-cewek senangnya begitu ya. Iya. Makanya sekarang kamu mesti milih lah. Mau sehat apa mau dapet istri gitu lah, kan itu. Kalau yang udah sih udahlah. Tapi begini Frankie, ada hubungan nggak itu perut buncit itu dengan TV Frankie? Ya iklan kan banyak kan ngiklanin orang perut buncit. Oh, iya satu. Tapi bukan itu. Zaman dulu inget gak TV itu badannya tebal? Iya. TV-nya tebal. TV tabung. Yang nonton perutnya tipis. Pakai CRT. Karena yang nonton perutnya tipis Frankie. Karena masih kerja keras untuk beli TV tadi. Tapi kalau sekarang TV-nya tipis, perutnya yang tebal. Oh, iya. Gitu. Masuk akal, Dok. Tapi yang jelas gini, Dok. Ternyata kalau buat perempuan, Dok ya, perut makin tebal itu makin mahal. Percaya, Dok? Seringkali ganti nomor bajunya katanya, Dok. Nggak kepake lagi. Beli baru lagi. Nah sekarang, Dok, tadi Dokter Jaya kan bilang untuk Asia di bawah 90 kan. Kan Jepang pakai standar, kita pakai patokan si Jepang aja lah, Dok ya. Di bawah 90, berarti saya masih aman. Terus kemudian kenapa dijadiin patokan itu 90? Kenapa tuh, Dok? Nggak, penelitian. Tingkat kematian, tingkat penyakit segala macam dihubungkan dengan lingkar pinggang. Itu penelitian itu yang membuktikan. Survei membuktikan. Ya, dibandingkan dengan BMI. Karena kenapa? BMI itu mengukur lemak seluruh tubuh. Sedangkan yang lingkar pinggang atau lingkar perut itu adalah berat lemak yang ada di dalam perut dan di organ dalam. Ini lebih masuk akal nih penjelasannya. Jadi arti kalau BMI itu lemak di sini dikumpulin baru dijadikan satu patokan rata-rata. Padahal kalau lemak di sini nggak apa-apa karena kan bagus, ya kan? Lemak-lemak di lain-lain tempat. Tapi kalau lemak di perut itu urusannya sama organ-organ yang sifatnya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa lemaknya itu pilih kasih? Kalau di sini kagak apa-apa, di bawah ini kok bermasalah. Itu kan pilih kasih namanya lagi. Iya. Iya dong. Kenapa, Dok? Karena lemak di dalam perut itu adalah tumpukan dari makanan. Makanan karbo, kita makan. Karbo itu dibakarkan jadi glukosa. Dibakar, sisanya ditumpuk di dalam sini. Numpuknya di sini, bukan di tempat lain, pengen di perut. Laki perempuan gitu? Ya, semua sama. Oh, okay. Ditumpuk di dalam perut. Nah, dari dalam perut diapain? Didistribusi dia, Frankie. Sebagian dibawa ke liver, sebagian dibawa ke pankreas, kelenjar ludah perut, sebagian dibawa masuk ke jantung. Nah, pernah dengar nggak ada? Itu bagi adil nggak? Pankreas, jantung? Oh, nggak bisa adil semua. Nah. Yang pertama masuk ke liver. Livernya jadi fatty liver. Numpuk lemak di situ. Nah, padahal liver itu membentuk kolesterol. Dia bikin kolesterol banyak, LDL naik, trigliserid naik, HDL yang kolesterol baik menurun malahan. Jadi kalau kolesterol tinggi kan resiko kolesterol, perlemakan di dalam pembuluh darah, nyumbat pembuluh darah.
nyumbat di atas jadi stroke, nyumbat di jantung jadi penyakit jantung, ginjal fungsinya bisa turun. Itu satu. Yang kedua, itu kan gula pasti tinggi. Dia masuk gula tinggi, dia tuh begini, dia nutup masuk di pankreas, akhirnya pankreasnya jadi rusak. Kan tugas pankreas apa? Bikin insulin. Insulinnya jadi jelek, jadi resisten. Karena dia nggak bisa insulin kan fungsinya itu gitu, dia membawa gula dimasukin ke dalam organ-organ, dipakai dibakar. Tapi kalau insulinnya jelek, dia nggak ngebakar, akhirnya gulanya numpuk di dalam darah. Jadi kencing manis, Franky. Kencing manis adalah salah satu akibat dari ini. Jadi kelebihan lemak di perut. Iya. Pertama tadi dia bikin kolesterolnya naik, yang jelek naik, yang bagus turun. Dia ke pankreas, akhirnya insulinnya resisten. Maka gulanya nggak bisa dikontrol, gulanya jadi naik, jadi kencing manis. Nah, jadi seperti itu. Dan satu lagi, di dalam hati, di dalam hati itu yang lemak-lemak di sini dia juga membentuk hormon dan bahan-bahan kimia yang namanya lipokin atau sitokin. Itu membuat peradangan. Jadi kalau orang yang lemaknya banyak, peradangan di mana-mana. Jadi sakit sendi. Peradangan itu membuat pembuluh darah juga jadi meradang, kolesterol masuk jadi plak, terbentuk plak. Jadi bentuknya plak salah satunya karena peradangan tadi. Sitokinnya banyak. Jadi udah lengkap kan? Karena dia menyempit, tekanan naik, darah tinggi. Karena kolesterolnya jadi pada naik, hiperkolesterol. Karena gulanya naik, jadi kencing manis. Nah, tiga penyakit ini adalah penyakit yang kita sebut sebagai sindrom metabolik, Franky. Kalau sindrom metabolik itu adalah faktor resiko utama untuk orang kena stroke, jantung, dan kencing manis. Dan ginjal, nanti ujungnya ke ginjal lagi. Jadi gitu dok, jadi kalau perut kita Banyak gede lemak, gitu ya, itu udah pasti bukan ususnya tambah banyak, tapi karena bukan, ususnya lemaknya numpuk. Pernah dengar nggak ada orang dia bilang jantungnya kebungkus lemak? Nah, orang-orang awam gitu. Bapak kemana? Itu jantung saya kebungkus lemak katanya. Itu karena lemaknya jadi banyak. Itu jantung itu ya. Kalau pernah lihat jantung sapi ya, itu warnanya kan coklat ya, coklat kemerahan lah. warna Tapi hati. kalau yang namanya kok tutup lemak tuh isinya minyak. Minyak di luar tuh minyak semua, Franky. Jadi dia susah dong buat ngompak. Dia mompa ya karena banyak lemak, jadi dia ototnya juga berkurang kan jumlahnya. Itu pelemakan. Kalau pelemakan hati yang normal tuh seperti hati ayam, warnanya coklat-coklat gitu. Kalau ditaruh di air dia tenggelam. Kalau di otopsi nih ya, kalau perlemakan hati, hatinya tuh warnanya kuning, begitu ditaruh di air dia ngambang. Karena si lemak lebih ringan daripada air ya dok. Ya. Jadi kelihatan gitu loh. Oh gitu. Nah kalau misalnya sudah perkapuran, dia kolesterolnya pada nempel pembuluh darah. Kalau pembuluh darah biasa tuh kita pegang pembuluh darah tuh kenyal. Kita kalau makan ayam kan kadang-kadang pembuluh darah tuh ya kenyal begitu, warnanya merah. Ini dia udah keras. Kalau di otopsi tuh dipotong itu sampai krek begitu. Kayak motong di situ udah kapur. Berarti kan kita kan orang masih hidup nih dok. Masa kita tunggu lemak kita diotopsi dulu? Gampang dok buktiinnya. Gimana? Berenang aja. Kalau kita berenang ngapung, berarti hati kita. Tapi keseluruhan, Franky, bukan satu persatu. Tapi itu adalah suatu yang namanya sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik apa? Darah tinggi, kencing manis, sama hiperkolesterol. Gula tinggi, hipertensi. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kan sekarang kan itu jadi angkanya itu kan satu yang krusial. Cara ngukurnya gimana? Beli itu meteran baju yang kain. Dilingkarin aja, kita berdiri tegak ya. Itu dilingkarin pas di atas tulang kanan kiri sini. Dia melingkar gitu. Kita patokannya nggak di pusar. Kalau kita perutnya nggak gendut di pusar, itu sama dengan pusar. Tapi kalau dia gemuk kan pusarnya bisa turun ke bawah. Jadi di situ dilingkarin. Nah waktu diukurnya itu dia nggak boleh nahan napas.
Dilosin aja udah. Jadi napas pelan-pelan dan nggak bisa dikencengin atau di itu. Jadi pokoknya biasa aja, relax, diukur, jangan terlalu tegang tapi juga jangan terlalu dikerasin. Nah itu ukurannya berapa? Padahal kalau lagi foto saya bilang tahan napas ya supaya keren. Nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi kalau itu mesti jujur lah. Tapi saya ada satu cara yang sederhana nih dok, ngukur lingkar pinggang. Sama pasangan kita peluk aja dok. Kalau tangan kita masih nyampe nih dok, aman. Begitu tangan kita nggak nyampe, begini nih dok, berarti dia overweight. Ya dok ya? Iya kali. Coba dokter, ya dokter kan istrinya kan kecil, jadi pasti kan nyampe begini dok. Coba kalau yang kita badan besar-besar, kita kan masa beli veteran dulu, begitu tangan kita nggak nyampe nih dok, pasti dia potensi jadi pasien dokter. Kayak punya pemikiran gitu dok. Enggak, tapi masalahnya begini. Ada itu berita jeleknya gitu tuh ya. Soal lingkar pinggang, tapi berita bagusnya itu semua tuh bisa dihindari, Frankie. Bisa dieliminasi. Iya, dihindari karena itu sesuatu yang bisa dicegah sebenarnya. Nah, jadi apa yang mesti dilakukan? Pertama, ubah pola hidup, pola makan terutama. Sebelum kita aktivitas lain, makan dulu yang kita jadi dong. Karena kan prinsipnya kan kapan kita kelebihan glukosa kalau kita makan lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Nah itu yang saya kasih tahu sama si anak. Saya bilang nggak perlu diet gimana. Saya bilang yang penting kita punya output lebih besar daripada input. Nah, betul misalnya, dok? Iya, misalnya nyetir beca. Itu udah pasti outputnya lebih banyak. Genjot beca. Gitu. Jadi aktivitas kita, kalau kita makannya memang kita suka makan banyak, aktivitas kita banyakin kan dok? Iya. Tapi nah sekarang soal ngatur makanan nih, pola makan apa? Yang pertama, kita mesti kurangin karbohidrat yang simple. Karbohidrat, emang ada banyak ya karbohidrat? Nggak, ada paling gampang karbohidrat simple sama yang kompleks. Yang simple tuh gula. Gula ya? Iya, gula. Gula dari mana aja ya? Ya, gula, susu itu simple. Tapi kayak yang kompleks itu apa? Itu misalnya singkong. Itu kompleks, singkong, ubi. Yang simple itu. Jadi kalau yang simple ini lebih gampang untuk menjadi gula gitu ya, dok? naik tinggi langsung. Kalau yang ini singkong dan ubi dia prosesnya bertahap. Iya. Kira-kira gitu dok ya. Nah, yang mesti dihindari yang tinggi itunya indeks glikemiknya itu adalah nasi putih, terigu, sama jagung. Dok, itu kalau yang utama. Singkong kita goreng. Nah, itu dia, itu nanti belakangan. Oh, belakangan ya. Soalnya kan karbohidratnya dulu. Saya singkong tuh termasuk makanan yang saya suka. Nah, salah satu yang saya lakukan itu adalah kalau beli makanan kemasan, saya lihat komposisi nutritional fact-nya. Yang saya bilang karbohidrat, saya akan pilih yang di bawah 10. Sugar, 5. Sugar, biasanya gula, ya itu, atau sukrosa, itu di bawah 5. Itu patokannya. Terus apa lagi? Kita harus banyak makan sayur. Kalau makan buahnya buah utuh, bukan buah di jus. Di jus itu lebih gampang dicerna sehingga gulanya naik lebih cepat. Dan segala macam buah tuh ya. Kalau di jus itu kan kadang-kadang seratnya nggak dipakai. Padahal serat itu ekstrak jus tuh dok. Iya. Jadi kalau ekstrak jus masih mending, tapi ekstrak jus sama buah utuh tuh lebih bagus. Nah, terus apa lagi? Kalau makan protein harus banyak. Protein yang paling gampang apa? Telur, daging ayam, ikan. Nah, terus apa lagi? Kalau makan proteinnya yang nggak banyak lemaknya, Frankie. Nah, yang jadi masalah adalah yang lemaknya yang enak-enak itu adalah daging yang mahal, Frankie. Wagyu, Kobe, itu lemaknya itu nyatu sama proteinnya. Enaknya di situ dok, justru. Itu jadi lembek. Iya. Kalau dia kurang lemaknya itu jadi keras. Coba kalau makan steak, saya selalu lebih walaupun istilahnya sirloin lebih banyak lemak, tetap aja pilihnya sirloin. Iya, itu. Jadi itu satu itu ya. Terus makanan olahan. Kalau olahan itu artinya
olahan makanan olahan digoreng. Processed food ya. Ya dipakai goreng terus dijadi nugget apa segala macam itu semua itu kenapa? Mengandung lemak yang jelek. Ada 2 lemak yang nggak boleh, lemak trans sama lemak jenuh. Nah itu yang begitu tuh lemaknya jenuh. Nah itulah yang membuat itu lebih parah. Jadi singkong walaupun dia bagus, tapi karena dia digoreng, Iya. jadi nggak bagus. Apalagi digoreng terus udah gitu dicocolnya sama. Ya saya nggak tahu tapi Pakai kan garam. bukan kalau pergi ke restoran Thailand. Oh iya. Wah itu kan Manis, dikasih Dok. Gula. santan sama gulanya banyak Frankie. Nah itu dia yang jadi masalah. Dokter nggak lihat Kalau kalau saya singkong- turun naik nih dok. Gara-gara cerita. Kalau singkong Thailand. rebus nih ya, makannya sama kopi pahit, itu tidak ada masalah Frankie. Yang jadi masalah adalah singkongnya singkong goreng atau singkongnya singkong Thailand, makan kopinya kopi manis. Udah gitu ada temennya lagi yang lain. Tapi dok, sekarang kan singkong orang pada pinter nih dok. Kalau zaman dulu kan singkong goreng benar-benar singkong dipotong terus digoreng. Sekarang kan singkongnya tuh direbus dulu dok, supaya dia menghasilkan singkong yang empuk dan crunchy, gitu, apa garing ya. Nah itu tetap jelek deh kalau kayak gitu. Gorengannya apalagi kalau minyak jelantah, minyak lama. Jadi makanya kalau istri saya kalau lihat gorengan dia lihat minyaknya. Kalau minyak itu biasa enak apapun dia nggak mau beli, Frankie. Kelihatan hitam minyaknya. Tapi kalau minyak bawang putih kan warnanya udah beda. Enggak, ini minyak gorengnya, Frankie. Dia lihat minyak goreng yang ada di kuali. Nah itu. Jadi artinya kalau minyak dipakai terus malah itu jadi minyak trans. Oke, jadi benar dok. Ini kan tadi saya bilang saya kan suka banget sama yang namanya singkong. Jadi saya harus kurangin makan singkong yang goreng dok ya. Ya, singkong rebus saja ya. Dimakannya sama parutan kelapa nggak apa-apa, tapi parutan kelapa dikasih gula lagi nah, dok. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Tapi kalau singkong dikasih parutan kelapa pakai gula rada jarang dok ya. Pakai kelapa doang sih. Kelapa pakai garam. Kalau pakai gula atau makan ketimus. Wah, ketimus tuh gulanya, gula Jawa. Nggak boleh gulanya ya. Kan itu singkong. Iya. Singkong dan olahannya makanya saya suka. itu masalahnya di situ. Nah, makanya sekarang ini itu satu. Yang kedua tuh soal urutan. Urutan itu pengaruh. Orang luar negeri urutannya gimana lagi? Yang pertama apa? Salad. Ya. Habis gitu steaknya. Setelah steak baru dessert kan? Dessert. Kenapa dibikin begitu? Dessert tuh biasanya manis dok, makanan manis-manis. Iya, makanya harus di belakang. Dia makan salad, serat. Banyak. Terus makan dagingnya. Itu udah gitu. Pada waktu dimakan dessert dia nggak bisa banyak-banyak. Dessert tuh cuma paling sepotong kan. Iya, kue. Nah, dengan cara seperti itu gulanya nggak naik cepat, Frankie. Karena udah diduluin sama yang serat yang susah dicerna. Jadi naik gulanya tuh dikit, pelan. Tapi orang Indonesia mana terbalik. Kita makan di restoran gini terakhir dikasih buah. Kayak tadi. Ya, buah itu ada gulanya, Frankie. Jadi kita makan sayur dulu biar banyak. Makan protein, baru makan. Itu urutan pengaruh. Sebab kalau dia makan itunya dulu, dessertnya dulu, itu gulanya udah naik. Tapi kan itu si bule dok. Kita kan orang Asia. Enggak, itu makan, makanya dijadiin satu piring semua. Cemplungin, diaduk jadi nasi rames. Nasi gila. Nasi goreng gila. Nah, enggak. Tapi itu satu. Itu yang pertama tuh. Kan masuknya diatur ya jumlahnya lah. Jadi sekarang kalau gimana caranya supaya kita tuh enggak naik gulanya. Itu pakai intermittent fasting, Frankie. Jadi masa nggak makannya itu panjang. Katanya yang paling bagus misalnya jam 9 makan 9 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu nggak usah makan. Jadi ada waktu kosong. Nah waktu kosong itu
akan membuat jadi ke gula darah kita nggak naik. Nah sebenarnya yang bikin gula darah kita naik apa? Makan. Di tengahnya makan itu bubur kacang hijau, manis. Baru makan siang, habis makan siang, sorenya ngopi pakai pisang goreng. Nah, pisang sih emang gulanya tinggi, tetapi ditambah goreng lebih tinggi lagi. Nah jadi yang setelah itu jadi baru dia naik, habis makan dia baru turun, dia naik lagi. Jadi rata-rata tuh tinggi semua orang. Intermittent fasting katanya 14 jam dok ya, bagusnya dok. Iya 14 jam. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya paling gampang misalnya jam 8 pagi sampai jam 8 malam 12 jam. Itu aja udah cukup. Tapi di antaranya sebisanya jangan makan. Oh kalau saya sih. Nah kalau saya sih lebih baik begini. Kalau saya mendingan saya makan agak siang, jam 10, jam 11. Udah gitu menjelang sore 3 jam sebelum tidur makan. Udah gitu nggak makan lagi. Minum nggak ada masalah. Berarti schedule saya udah benar dok. Jam 6 saya makan. Jam 5, jam 6 kan makan. Tidur jam 8. Bangun jam 6 pagi. Makan pagi jam 8. 14 atau dari... Benar, tapi masalahnya kamu ada satu. Siangnya itu makan lagi 3 jam banyak-banyak. sekali banyak. Nah di situ loh. Iya. Kan kita bekerja beraktivitas. Enggak, jadi makanya kalau intermittent fasting itu kalau paling gampang adalah gini, paling gampang skip breakfast. Kebayang nggak kalau kita ke restoran, kita pakai duit breakfast, makan breakfast itu tinggi sekali. Tergantung restorannya. Wah, Dan biasanya kan mumpung. Di hotel nih dok ya maksud? Iya di hotel. Di hotel sekarang saya udah jarang ambil breakfast. Iya karena breakfast itu emang bosan. Tapi di situ kan ada macam-macam. Orang tuh wajib mumpung mereka. Breakfast apa aja dimakanin. Itu sama juga dengan yang namanya all you can eat. Kalau saya sih nggak nganjurin all you can eat. Nah all you can eat itu kita, sayang nih ada es krim nih. Oh sayang aduh semuanya diambil kan. Semua dipanggil sayang. Sehingga saking orang itu nafsu sama begitu kan, lalu mereka punya aturan. Yang sisa itu mesti dibayar. Di atas 100 gram. Ya kayak gitu-gitulah. Tapi kan tetap aja yang itu pada ngakal-ngakalin pergi. Jadi ini ditaruh di bawah taplak. Kalau udah ngambil udah banyak mau dibalikin kan nggak bisa. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.